Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melihat pengisian SPT. Nah, ini contohnya adalah dari PT Bucin Indonesia, yang mana di dalam ini dijelaskan bahwa kamu itu adalah tax officer sebuah perusahaan, diminta untuk menghitung, membayar, dan melaporkan SPT PPN. Untuk teman-teman ketahui bahwa untuk membayar itu sarananya adalah SSP atau bisa juga menggunakan e-billing sekarang. Kalau untuk melaporkan sarananya adalah SPT atau bisa dengan e-faktur sekarang ya, karena ada wacana atau kalau tidak salah memang sudah ditetapkan bahwa CSV ISPT itu sudah tidak perlu dilaporkan. Jadi nanti bisa melapor lewat e-faktur. Nanti insya Allah akan saya bahas di video yang selanjutnya bagaimana kenapa akhirnya CSV itu tidak digunakan. Nah, teman-teman, kita fokus ke pengisian SPT terlebih dahulu. Ini adalah nama perusahaannya, itu PT Bucin Indonesia, kemudian NPWP, bla 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 bla, kalian bisa lihat sendiri. Kemudian ini adalah alamat dan juga nomor telepon, kemudian alamat email. Oh ya teman-teman, kalau bisa ketika kalian melihat video ini, kalian sertakan juga SPT milik kalian sehingga kalian bisa langsung melihat seperti apa ya di SPT kalian ini. Jadi kalian tidak hanya meraba-raba. Nah, PT Bucin Indonesia ini bergerak di bidang wedding organizer dan juga produksi souvenir pernikahan. Jadi dia melakukan penyerahan BKP. BKP-nya ini adalah produksi souvenir pernikahan, dan juga JKP-nya itu adalah dia jasa untuk wedding organizer. Nah, ini adalah transaksi-transaksi PT Bucin Indonesia selama bulan Februari. Dan untuk teman-teman ketahui bahwa nomor faktur itu sudah disediakan oleh DJP, ini sudah ada nomor fakturnya. Nah, yang pertama harus kita perhatikan itu adalah ini nih termasuk kegiatan apa sih begitu. Nah, di sini kan pada tanggal 1 Februari ini dijelaskan bahwa PT Bucin Indonesia itu membeli perlengkapan unik untuk souvenir pada PT Cukai di Korea. Nah, PT Cukai di Korea otomatis ini adalah kan merupakan impor. Nah, ini impor. Nanti dia akan masuk ke formulir B1 untuk pajak masukan atas impor. Kemudian ini ekspor, dia akan masuk ke A1. Kemudian yang ini mendapatkan orderan mengurusi pernikahan Tuan Taka dan Nona Deli. Karena Tuan Taka dan Nona Deli ini bukan pemungut pajak, maka kode fakturnya adalah 01. Di sini selanjutnya yang digit ketiga adalah 0 karena ini merupakan faktur pajak baru. Dia bukan faktur pajak pengganti atau faktur mengganti faktur pajak. Kemudian tanggal 9 ini membeli sebuah perlengkapan. Karena kita membeli berarti ini termasuk pajak masukan, yang mana nanti kita akan masukkan pajak masukan ini dapat dikreditkan karena digunakan untuk keperluan kegiatan usaha si PT Bucin Indonesia ini, maka dia akan masuk ke formulir B2. Kemudian ini juga menjual souvenir, masuknya itu ke pajak keluaran untuk PT TTM. PT TTM ini juga bukan merupakan bendaharawan, berarti dia kode fakturnya adalah 01, kemudian 0 karena dia adalah faktur pajak baru. Di tanggal 17 ini adalah membeli sebuah perlengkapan, otomatis dia akan menjadi pajak masukan yang nanti akan kita masukkan ke formulir B1. Selanjutnya tanggal 20 Februari mendapat orderan, otomatis ini akan menjadi pajak keluaran kita. Ini sama karena dia si Tuan Tata dan Nona Janeta ini bukan pemungut pajak, maka dia akan faktur pajaknya menjadi 010. Faktur pajak menjadi 020 ketika nanti kita ada transaksi dengan bendaharawan. Kemudian untuk 030 itu pemungut selain bendaharawan, di sini BUMN dan BUMD. Kemudian 040 itu ada DP penilaian lain. Kemudian nanti kalian bisa lihat seperti apa pengisian faktur di video saya yang lainnya. Nah, untuk nomor faktur yang diberikan oleh DJP adalah ini 1987123456100. Ini harusnya tidak seperti ini nomornya, cuma untuk memudahkan saja
kita gunakan nomor ini. Jadi nanti contohnya di nomor faktur pajak keluaran jadi kita mengisi faktur itu ketika kita melakukan penjualan, berarti kan pajak keluaran. Nah, di sini pajak keluarannya berarti kan yang tanggal 5 Februari. Nah, contoh nomor faktur di tanggal 5 Februari adalah 010, kemudian 1987123456100. Nah, kemudian di faktur pajak yang kedua di tanggal 13 Februari ini 0101987123456101. Nah, nanti seterusnya 3, 4, 5 sesuai dengan urutannya. Nah, kita masuk ke SPT. Seperti biasa kita harus mengisi yang paling belakang ya. Kita lihat di formulir B3. Di formulir B3 ini adalah pajak masukan yang dia tidak dapat dikreditkan. Biasanya itu untuk kode faktur. Ketika kita membeli kita dapat kode faktur 08, nah itu dibebaskan. Ini masuk ke formulir B3. Untuk kasus PT Bucin Indonesia ini tidak ada. Kemudian untuk faktur pajak yang dia itu merupakan faktur pajak masukan untuk kegiatan usaha yang dia tidak dipotong pajak, dia tidak terutang pajak. Contohnya kalau kita itu adalah PKP yang menjual beras, kemudian PKP yang menjual jagung gitu ya. Nah, itu kan tidak terpotong pajak. Kemudian lanjut. Selanjutnya itu di formulir yang selanjutnya. Formulir selanjutnya ini adalah formulir B2. Formulir B2 di sini adalah pajak masukan yang dapat dikreditkan. Nah, tadi kita kan ada pajak masukan tuh, ada pembelian. Berapa tadi pembeliannya? Pajak masukannya ini ya. Kita kasih warna bisa nggak ya biar nggak bingung. Ini pajak masukannya di tanggal 9 dan juga tanggal 17. Nah, kita tinggal masukkan ke formulir B2. Sorry, ini B2 ya. Yang B1 tadi yang untuk yang impor. B2 kita masukkan. Ini PT Sejahtera, kebetulan sama ya. Ini PT Sejahtera 38 juta di tanggal 9 Februari dan PT Sejahtera 28 juta di tanggal 17 Februari. Untuk faktur pajaknya ini sudah ada karena ketika membeli berarti yang bikin faktur pajaknya adalah penjual. Jadi kita tinggal menuliskan saja di arena ini. Ini kode faktur pajak dari si penjual, kemudian ini tanggal, ini tadi DPP-nya 38 juta dan 28 juta, PPN-nya seperti biasa kita tinggal kalikan 10%, maka DPP-nya menjadi 38 tambah 28 yaitu 66 juta dan PPN-nya menjadi 6.600.000. Ini adalah pajak masukan yang dapat dikreditkan ada di formulir B1. Untuk kegiatan impor ini kita masukkan ke formulir, tadi B2 ya. Ini formulir B1 untuk kegiatan impor. Nah, tadi kita ada satu kegiatan impor ke PT Cukai. Ini. Itu ada 18 juta. Kemudian DPP-nya seperti 18 juta, kemudian PPN-nya seperti biasa itu 1.800.000 dan di sini ada saya kasih keterangan bahwa itu adalah barang kena pajak ya. Kemudian di formulir A2 ini adalah pajak keluaran. Daftar pajak keluaran kita ada 3 ya. Ini yang pertama tanggal 5, kemudian yang kedua itu tanggal 13, dan yang ketiga itu tanggal 20. Yang tanggal 5 itu adalah pengurusan untuk pernikahan Tuan Taka dan Nona Deli. Harganya itu 50 juta. Nah, yang pertama ini Tuan Taka dan Nona Deli, kemudian ini masuk NPWP-nya. Kode seri fakturnya ini harusnya diisi ya, diisi menjadi sebentar saya isikan. Ini sepertinya harus disimpan sebentar ya. Oke, ini 010 berapa tadi ya? 198712345600.
100. Nah, kemudian DPP-nya adalah 50 juta, PPN-nya 5 juta. Kemudian untuk yang transaksi kedua, itu ada untuk PT TTM tadi ya. PT TTM yang tanggal 13 Februari itu menjual 2.500, kemudian harga per piecesnya 2.500, maka kita tinggal kalikan 2.500 dikali 2.500. Ya, sorry. Kemudian untuk kode faktur pajaknya, sebentar saya simpan dulu supaya diisi ini 01011987123456001, tanggalnya tanggal 13. Kemudian ini tadi 2.500 kali 2.500 itu 6.250.000, PPN-nya 625.000. Kemudian yang ketiga itu adalah untuk Tuan Tata dan Nona Janeta di tanggal 20. Itu dengan nilai transaksinya sama ya, 50 juta. Kemudian kita masukkan ini 01011787123456102. Ini harusnya 101 ya, sebentar saya ganti. Nah, jadi dia berurutan seperti itu sampai habis. Kalau sebelum habis kita harus minta dulu nanti ke aplikasi Innova. Nanti kita akan lihat seperti apa cara permintaannya di video yang selanjutnya. Nah, ini kita masukkan DPP-nya 50 juta dan PPN-nya 5 juta. Oke. Kemudian jadilah DPP-nya itu 50 tambah 50 tambah 6, 250, berarti 106, 250, dan PPN-nya adalah 10.625.000. Kita tinggal kalikan 10% ya. Kemudian di yang selanjutnya di A1 ini adalah untuk ekspor ya. Kita ke A2 dulu, sorry, kelewat. Oh, tadi A2 udah ya. Oke, ini pajak keluaran tadi ya. Ini yang A1 ini untuk ekspor. Tadi kita ada juga ya, ekspor 1 di tanggal 3 itu dari kita menjual ke PT Loli Singapura. Kalau tadi di impor itu ada dokumennya PIB, kalau di ekspor itu dokumennya adalah PEB. Nah, kita tinggal masukkan nomor PEB-nya, kemudian berapa ekspornya, 100 dikali 5.000 ya. Ini tinggal kita masukkan nomor PEB-nya tadi, tanggal, kan, kemudian DPP-nya 100 kali 5.000. Kenapa di sini tidak ada PPN-nya? Karena untuk ekspor ini tarifnya adalah 0, jadi tidak 0%, jadi tidak ada PPN-nya. Nah, di formulir AB ini kita hanya tinggal memindahkan saja dari formulir yang sudah ada. Untuk ekspor ini yang bagian A, ekspor ini kita tinggal ambil di formulir A1 tadi, yaitu 5 juta, tapi PPN-nya dinolkan karena tidak ada. Kemudian di yang B1 ini kita ambil dari formulir A2 tadi di sini. Kita tinggal pindahkan ini 106.250 dan 10.6.250. Kita pindahkan ke sini. Nah, ini 106.250 dan 10.6.250. Untuk pajak yang digunggung ini itu adalah penjualan dengan cara eceran. Jadi dia tidak menggunakan faktur pajak, tapi penjualannya secara eceran karena kita tidak tahu siapa pembelinya, berapa nomor NPWP-nya, tinggalnya di mana, sehingga kita repot kalau untuk mencatat satu-satu. Jadi di gunggung ini adalah penjualan secara eceran. Kemudian yang di bagian C ini ada 1 sampai 4, itu adalah pemisahan dari nomor yang ini. Nah, 106.250 ini dari nomor A2 itu dipisahkan menjadi nomor 1, 2, 3, 4. Itu tergantung kode seri faktur pajaknya. Kalau kode seri faktur 01, 04, 06, dan 09 masuk ke bagian 1. Untuk kode seri faktur 02 dan 03 masuk ke bagian 2.
Dan untuk kode seri faktur 07 masuk ke bagian 3, dan untuk kode seri faktur 08 masuk ke bagian 4. Karena tadi kode seri faktur kita adalah 01 semua, maka kita hanya tinggal turunkan. Nah, tapi kalau misalnya ada kode seri faktur 02, berarti harus dipisah. Yang kode 01, 04, 06, 09 masuk ke atas, yang 02, 03 masuk ke nomor 2. Kemudian ini untuk pajak masukan yang kita bisa lihat di formulir B1, B2, dan B3. Kita tinggal pindahkan ini formulir B1 untuk impor. Kemudian perolehan BKP yang PM-nya dapat dikreditkan ada di B2. Kita tinggal pindahkan ya. Tadi impor di B1 itu 18 juta dan 1.800.000, dan PM yang dapat dikreditkan 66 juta dan 6.600.000. Kita tinggal pindahkan ke sini. Nah, ini 18 juta dan 6.600.000 ya, bisa teman-teman lihat. Kemudian untuk PM yang dapat dikreditkan ini kita tinggal tambahkan yang formulir 1 dan juga B1 dan B2 kita tambahkan. Di sini bisa teman-teman lihat juga keterangannya di sini 2A ditambah 2B ya. Berarti ini 2A dan 2B ditambahkan. 8.400.000 adalah pajak masukan yang dapat dikreditkan. Ini jika ada kompensasi kelebihan pajak di masa sebelumnya kita bisa masukkan. Kemudian ke sini kalau ada kompensasi ya. Kemudian kalau ada pembetulan juga boleh dimasukkan. Dan kalau ada kelebihan dari perhitungan kembali pajak masukan yang dapat dikreditkan, masukkan ke sini. Kalau tidak ada berarti 0, kita tinggal turunkan ke bawah. Nah, di formulir induknya kita juga tinggal pindahkan ya dari formulir AB. Ini untuk ekspor kita pindahkan. Ini ada tulisannya kecil di sini ujung A. Ini teman-teman bisa lihat itu ada A ini ya. Nah, itu kita tinggal pindahkan dari formulir ini yang A. Ini dia. Kita pindahkan. Ini 5 juta, kemudian yang dipungut sendiri itu angka 1. Angka 1 ini kalian bisa lihat juga di sini. Nih, ini yang ini. 1 2 3 1 2 3 4 ini teman-teman pindahkan ke sini. Formulir ini. Nah, 1 2 3 4 sampai sini ini kan kosong. Jadi kita tinggal pindahkan 106 dan 10 juta, kemudian kita tambahkan, ini juga kita tambahkan. Kemudian untuk pajak keluarannya, ini kita turunkan dari yang ini ya. Kalian bisa lihat, ini tandanya 1, berarti yang ini 1 ya, nomor 1. Kemudian untuk pajak masukan disetor di masa pajak yang sama, ini kalau misalnya ada, kita sudah setor terlebih dahulu pajak masukan, kita bisa masukkan di sini. Tapi kalau tidak kita kosongkan. Kemudian yang bagian C kita ambil di formulir AB yang nomor 5. Kalian bisa lihat di sini formulir AB yang nomor 5. Nah, ini dia. 8.400.000, kemudian kita pindahkan ke depan 8.400.000. Kemudian kita kurangkan pajak keluaran dikurangi pajak masukan akan menjadi PPN yang kurang atau lebih bayar sebesar 2.250.000. Nah, kalau ada SPT yang dibetulkan, kita masukkan di sini kalau ada kurang atau lebih bayarnya untuk penambahan. Kalau tidak ada berarti kosongkan. Nah, sebesar 2.250.000 ini harus kita setorkan terlebih dahulu sebelum SPT-nya kita laporkan. 2.225.000 ini kita setorkan paling lambat akhir bulan berikutnya sebelum kita laporkan. Nanti kita akan dapat NTPN itu nomor tanda penerimaan pajak. Kemudian kita kalau misalnya ada lebih bayar, ini tinggal kita klik. Kalau mau dikompensasi ya dikompensasi, kalau tidak kita hilangkan silangnya harusnya ya. Ini karena kita tidak lebih bayar. Ini harus dihilangkan silangnya. Nah, kalau dikompensasi itu karena ada lebih bayar atau minta dikembalikan uangnya. Kemudian ini untuk PPN membangun sendiri, ini sudah kita sebutkan sebelumnya, kegiatan membangun sendiri akan kita laporkan di sini. Kemudian untuk yang gagal berproduksi, dan yang di bawah ini untuk PPN BM. Kemudian kita lengkapi kita centang yang formulir yang ada isinya. Tadi yang ada isinya AB, A1, A2, B1, B2, B2 nggak ada ya.
Oh sorry, B3 yang tidak ada. B3 kita kosongkan. B3 kita kosongkan karena tidak ada isinya. Jadi tidak perlu diisi. Kemudian SSP ini atau billing ya, SSP kan untuk bayar. Kemudian kita masukkan tanggal, tempat, tanda tangan, dan tidak lupa cap perusahaan. Dan harus kalau kita pakai kuasa ya harus pakai surat kuasa, ini harus kita centang di sini kuasa. Kalau kita sendiri berarti tidak perlu. Nah, untuk yang kuasa ini juga harus kuasanya itu yang sudah dilaporkan ke DJP. Kemudian jangan lupa teman-teman masukkan nama, alamat, nomor telepon, kemudian NPWP. Masanya itu tergantung ya, kalau Februari berarti 0202 dan tahunnya jangan lupa. Untuk tahun buku ini saya buat 01 sampai dengan 12 karena biasanya tahun buku kita itu 1 Januari sampai Desember. Di setiap atas ini juga jangan lupa diisi ya teman-teman, nama, NPWP, masa, dan pembetulan. Nah, sekian dulu video dari saya. Jika ada pertanyaan, jangan lupa tuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.